Tentang gerak. Gerak itu pada dasarnya adalah benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain terhadap suatu acuan. Sederhananya, jadi kalau kita bicara tentang gerak, itu peristiwanya adalah ketika benda atau objek atau apapun ya kita menyebutnya, itu berpindah posisinya dari satu titik ke titik yang lain. Oleh karena itu, setiap gerak perpindahan tersebut itu bisa dikarakterisasi terhadap besaran-besaran yang memang bisa mengkarakterisasi gerak tersebut karena perpindahan tadi ya. Nah, oleh karena itu ketika mempelajari gerak kita bagi jadi dua bagian besar dari mempelajari gerak. Pertama adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Keduanya kita gabung, kita mempelajari mekanika gerak. Jadi kalau kita belajar dua-duanya, kalau kita belajar gerak, kita belajar tentang mekanika. Ya. Nah, jadi bedanya kinematika dan dinamika itu apa? Kinematika itu mempelajari gerak tanpa meninjau penyebabnya. Jadi artinya kalau kita lihat benda bergerak, yang kita lihat adalah geraknya bagaimana. Kita menjawab pertanyaan geraknya bagaimana. Kayak misalnya kalian melihat angkot jalan ya pasti ya. Jalan di jalan raya yang kalau kalian membahas kinematikanya, kalian hanya membahas itu geraknya secepat apa. Oh, dia geraknya dari mana ke mana. Nah, tidak memperhitungkan apa yang menyebabkan dia bergerak. Bedanya kalau dinamika, kita tinjau penyebab geraknya. Nah, di sini secara khusus itu disebut penyebab gerak itu disebut dengan gaya. Jadi istilahnya ketika benda itu dikasih gaya, dia akan bergerak. Bergerak itu artinya berpindah ke satu titik keadaan ke keadaan yang lain. Nah, ketika itu sudah bergerak, kita sudah tahu pergerakannya, maka ada hubungan yang didapat dari penyebab gerak ke bagaimana geraknya. Nah, setelah itu kita baru setelah itu kita masuk lagi ke sisi kinematika. Jadi belajar mekanika itu belajar kenapa dia bergerak dengan bagaimana geraknya. Sehingga keluaran dari belajar gerak adalah, oh dia kenapa bisa bergerak, terus gimana geraknya. Terus besok gimana geraknya. Bisa nggak kita prediksi? Oke, itu kita belajar mekanika. Nah, makanya mekanika itu ada banyak, mekanika fluida, mekanika gas, misalnya mekanika benda tegar, itu tergantung dari objek yang ditinjau. Nah, objek atau benda yang ditinjau dalam kajian gerak itu terbagi jadi beberapa hal. Di sini saya sebut dua saja dulu, yaitu benda titik dan benda tegar. Benda titik itu adalah benda yang kita tinjau tidak punya dimensi. Artinya gini, walaupun kita tinjaunya itu balok ya, balok kan istilahnya 3 dimensi ya, harusnya. Harusnya 3 dimensi. Tapi di sini kita tinjau dia itu seolah-olah terdiri dari satu titik saja. Ini kita belum bicara konsep massa ya, cuma benda titik. Jadi itu titik. Maksudnya titik itu apa? Semua gaya yang menyebabkan benda ini bergerak itu bekerja pada titik ini. Jadi ini gaya ke bawah, gaya ke atas. Walaupun gayanya ditaruh di atas ya secara di kehidupan nyata, tapi dia kita pandang seolah-olah dia ada di titik itu saja. Itu benda titik. Jadi artinya mau gayanya secara aktual ya, aktual itu saya sama masalahnya ditaruh di atas ini misalnya atau ditaruh di atas sini misalnya, di bawah sini, itu tidak akan punya efek yang berbeda ke bendanya. Itu benda titik. Sedangkan kalau benda tegar, benda yang ditinjau dimensinya sesuai dengan aslinya. Jadi misalnya ini agak sulit ya membuat lingkaran yang bagus sebenarnya. Ini misalnya lingkaran ya. Sebenarnya kalau kita ini lingkaran yang bagus ya, itu kalau kita tarik di sini dia akan muter ya. Ya. Kalau kita tarik di sini bisa jadi dia cuma geser doang. Kalau kita tarik di bawah, biasanya dia bisa jadi dia muter ke sana. Nah, kalau kita tinjau dimensinya ini sesuai dengan bentuknya, maka kita tinjau benda tegar. Makanya nanti kita akan bahas benda tegar di pelajaran setelah momentum. Ya, mungkin sebelum ujian sepertinya. Ya, jadi kita bahas nanti satu gerak. Ada makanya nanti ketika kita belajar benda tegar, ada kemungkinan gerak yang dialami oleh benda itu tidak hanya geser kanan kiri saja, tapi juga rotasi. Dan ini yang akan kita tinjau nantinya. Ya, jadi dua ini. Nah, untuk sekarang kita belajar hanya benda titik saja. Ya.
Nah, kita mulai dari yang paling sederhana tadi. Kinematika untuk kasus satu dimensi. Kasus satu dimensi artinya kinematika yang terjadi pada lintasan garis lurus saja. Ya, artinya gerak pada lintasan garis lurus. Karakteristiknya yang kita mau pelajari dari gerak pada garis lurus pertama adalah posisi. Ya, posisi itu adalah kedudukan atau benda berdasarkan suatu titik acuan. Jadi misalkan ini titik acuannya ya, kita di sini punya titik acuan 0, misalkan. Ingat, titik acuan tidak selalu 0 sebenarnya, cuma secara dasar kalau kita sebut 0 di situ ya dia adalah titik acuan. Lalu perpindahan itu adalah perubahan posisi benda dan dia merupakan besaran vektor. Karena dia berubah, maka berubahnya bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Jadi perubahan itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, di sini positif kalau ke kanan ya kebalikannya ke kiri. Di sini ingat ini satu dimensi ya, jangan lihat ke atas ke bawah. Sebenarnya atas ke bawah atau depan belakang itu sama saja dengan ini. Jadi sebenarnya kalau 3 dimensi ya sebenarnya satu dimensi yang ada 3 saja, cuma ada sesuatu yang berbeda nanti ya. Nah, di sini positif disebutnya ke kanan, negatif disebutnya ke kiri. Ini sebenarnya tidak kaku ya, maksud tidak kaku tuh begini. Kalau kita sudah ambil kanan itu plus, ya yang kiri pasti minus. Kalau kita sudah sebut kanan itu minus, maka yang kanan itu, yang kiri itu plus. Maaf. Jadi istilahnya begini, ini adalah perjanjian atau konvensi. Maksudnya begini, kok saya bilang maksudnya begini berkali-kali ya. Mudah-mudahan cukup mengerti ya. Jadi istilahnya plus minus dalam fisika itu seringkali itu karena konvensi saja. Jadi istilahnya kayak kalau saya sebut kanan positif, ya kebalikannya pasti negatif. Kalau saya sebut kiri itu positif, kebalikannya itu kanan itu negatif. Sederhana itu. Hanya definisinya di fisika itu dibakukan. Bakukan itu istilahnya ya kalau kita sebut positif itu secara dasar kalau tidak dijelaskan sebelumnya itu pasti kanan, ke atas atau ke mana gitu. Jadi istilahnya kayak kesepakatan non tertulis istilahnya kalau saya sebut positif biasanya ke kanan. Makanya nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan fisika, kalian pakai acuan yang berbeda harus dijelaskan dulu agar ketika dibaca jawabannya itu jelas. Nah, lalu selain itu juga posisi bisa digambarkan dalam grafik posisi terhadap waktu ya. Jadi bentuknya seperti yang ada di bawah. Ya, posisi terhadap waktu. Jadi setiap X itu adalah posisinya. Jadi kan kanan kiri ya. Kalau ke atas itu ke kanan, ke bawah itu ke kiri, tergantung dari itunya. Dan T itu selalu bergerak ke kanan karena waktu minus kan secara fisik nggak ada. Selain perpindahan, juga ada jarak. Jarak itu bedanya dengan perpindahan adalah kalau perpindahan itu perubahan posisi benda. Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda. Ya, bedanya di mana? Jadi bisa jadi Anda itu tidak berubah posisi, tapi menempuh jarak yang panjang. Contoh paling gampang misalnya mungkin ada yang pernah tinggal di alun-alun atau mungkin kalau di Bandung tuh Masjid Salman ya, yang dia itu ada kuda atau naik becak. Kalau misalnya kalau kalian ada di Masjid Salman dan itu di TB itu kan ada kuda ya. Kalau normal biasanya, kalau normal kita biasanya Sabtu Minggu tuh di depan ITB ada kuda yang bisa muterin Salman, Gelap Nyawang dan Ganesha itu. Misalnya kalian naik ke kuda itu dari depan gerbang depan ITB. Oh maaf, sudah tahu ya ITB itu kayak apa ya? Aduh, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak menyinggung. Ya saya ke depan ITB, lalu kalian berputar mengelilingi Masjid Salman, ya sampai berhenti lagi tepat di depan gerbang depan. Titik awal kalian dengan titik akhirnya itu sama. Artinya kita bisa sebut dia tidak mengalami perpindahan sebenarnya. Hanya dia sudah muter mengelilingi Masjid Salman. Jadi dia menempuh jarak yang yaitu sekeliling berapa keliling di Salman itu. Jadi kita itu bisa membedakan transportasi ya dengan istilahnya dia itu trayeknya perpindahan atau trayeknya sebagai jarak. Kalau transportasi yang trayeknya perpindahan, itu transportasi antar kota atau antar provinsi.
Jadi misalnya kalian naik mobil dari Bandung ke Jakarta atau naik kereta dari Bandung ke Jakarta, itu trayeknya dihitung sebagai fungsi perpindahan karena kan berpindah dari Bandung ke Jakarta. Sedangkan kalau trayeknya jarak itu tadi ketika kalian itu naik kuda untuk muterin apa namanya alun-alun misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada terenggiling ya. Saya ambil dari Holiday saja. Jadi ada terenggiling. Ketika T sama dengan 0, dia posisinya di X sama dengan minus 5. Nah, ini minus ini, posisi ini karena didefinisikan ya. Ya, definisikan sini. Misalkan titik nolnya itu bukan ketika terenggilingnya itu ada. Jadi misalnya ini terenggiling di sini nih. Ini terenggiling ya. Ini ya anggaplah ya terenggiling, saya nggak bisa terenggiling. Ya saya pakai T aja ya. Jangan T, nanti sama kayak waktu dong. Apa ya? Giling aja, giling ya. G ya. Si G ini di sini. Lalu di sini ceritanya ada pos kamera lah misalnya. Nah, ini titik 0. Ini acuan 0, origin. Nah, karena dia ada di kiri dari acuan 0 dan hasil 5 satuan, ya agak sulit juga ya. Ternyata. Aduh. 5. Ya, ada 5 satuan, maka di sini X kita sebut posisinya X sama dengan minus 5. Nah, ceritanya dari grafik ini, dari 0 sampai 3, si terenggiling ini, dia jalan menuju 3. Jadi dia jalan ke sana. Nah, menuju 3. Misalnya 3 di sini, saya kasih di sini 3 ya. Ini di X sama dengan 3. Nah, sampai di titik ini. Jadi saya sebut di titik A, ini saya sebut di titik B, ini saya sebut di titik C. Nah, sampai di titik sini, maaf, di T sama dengan 3 berarti X sama dengan 0 ya. Berarti jalan ke sini. Saya salah. Maksudnya di T sama dengan 3, jadi ini di T sama dengan 0 di sini. Lalu jalan lagi di sini T sama dengan 3, T sama dengan 0, lalu jalan lagi ke sana, di T sama dengan 4. Aduh, terpencet. Suka gatel mencet-mencet. Ya, sama dengan 4. Nah, misalnya di plot seperti ini. Jadi artinya dia berpindah dari A ke B, lalu B ke C melalui lintasan di garis biru itu. Jadi kalau kita sebut perpindahan, ya kita tinggal, kalau dari A ke B perpindahannya berapa? Ya dari min 5 ke 0. Jadi kalau kita ambil di sini, ini, jadi kalau kita sebut perpindahan, delta X dari A ke B, itu berarti XB dikurangi X A. Jadi XB-nya itu adalah 0, A-nya adalah minus 5, sama dengan 5. Di sini pakai meter ya. Oke. Oke, 5. B ke C juga kita bisa hitung. Nah, ini adalah perpindahan. Nah, kalau kita mau hitung jarak, berarti kita harus tahu nih panjang lintasan ini berapa. Karena ini bukan garis lurus ya. Nah, kalau kita mau hitung jarak, kita harus cari ini panjang lintasannya berapa. Karena ini lintasan yang ditempuh. Oh, lintasan yang ditempuh seperti berapa? Oh, tapi bukan. Karena, saya ulangi ya, kalau kita mau cari lintasan, karena perjalanan dari 5 ke 3 itu ditempuh, ini grafiknya ini adalah grafik X terhadap T, maka ya jarak yang ditempuh dari 5 sampai 3 ya. Jadi maaf, dari 5 sampai 0. Jadi kalau kita sebut jarak tempuhnya ya 5 sampai 0. Ini akan jadi mudah karena ini satu dimensi saja. Enggak, kalau mau live sebentar. Ini direkam. Insya Allah nanti saya coba upload ini 5 juga jaraknya. Ya. Nah, untuk mengecek karakteristik selanjutnya itu adalah kita biasanya bertanya ketika dia udah gerak. Seberapa cepat sih geraknya gitu. Nah, seberapa cepat tadi itu ditentukan dengan besaran yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu ada 2 jenis, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Jadi ada yang rata-rata, ada yang sesaat.
Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan perpindahan dengan interval waktu terjadinya perpindahan tersebut. Ingat ini masih satu dimensi ya, jadi jangan bingung. Jadi kalau kita bisa gambarkan dengan persamaan ini. Perpindahan dibagi selang waktu. Ingat perpindahan artinya cukup dia itu selisih antara titik akhir dengan titik awal. Ya, jadi selisih antara titik akhir dengan titik awal saja. Jadi apapun yang terjadi dengan grafiknya itu tidak perlu diperhatikan, cukup dilihat titik akhir dan titik awal saja. Itu kecepatan rata-rata. Sedangkan kelajuan rata-rata itu perbandingan total jarak dengan interval waktu perjalanan. Jadi interval jarak dengan waktu perjalanan. Nah, contoh kita lihat dari perjalanan yang dilakukan oleh Trenggiling tadi. Jadi awal ini titik A ya, di sini titik B tadi, 0 ini titik C di sini. Nah, jadi cara mencari kecepatan rata-rata dari A sampai C, ya, jadi kalau A sampai kok B sih saya tulisnya. Di V rata-rata itu adalah kita sebentar ya. Oke, kita tarik garis lurus dari A ke C, ya, tarik garis lurus dengan A ke C. Lalu artinya kita punya titik akhir di C dan titik akhir di titik awal di A. Nah, kecepatan rata-rata dari A ke C itu adalah gradien dari garis ini. Jadi hasilnya kalau kita kembali ke permasalahan kita yang tadi ya. Jadi kalau dari A ke C, kita tarik garis A menuju C, lalu kita cari gradiennya. Duh, kok jadi berantakan gini ya, kita pakai yang itu aja ya. Ya, kita pakai yang tadi aja. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, kalau kita cari gradien, gampang saja ya. Perubahan yang vertikal dibagi dengan perubahan yang horizontal. Sama halnya dengan persamaan yang ini. Artinya kalau kita mau hitung, ya, yang ada di soal ini, kita tahu kecepatan rata-rata untuk dari A ke C itu adalah XC dikurangi dengan XA dibagi dengan TC dikurangi TA. XC itu adalah 2 berarti XA-nya minus 5. TC-nya ada berapa? 4. 0. Ini meter per second. Nah, ini kalau ini saya masukin ke sini ya. Ini agak berantakan, nggak masalah tulisnya. Jadi di sini ada 7 dibagi dengan 4. Nah, ini 7/4 meter per second. Ya, bisa ditulis dengan desimal juga boleh. 7/4 itu kan 1,75 ya. Meter per second. Nah, kemudian bisa juga dicari V average dari A ke B, bisa juga cari V average dari B ke C. Nanti kalian akan temukan bahwa V AVG masih nge-lag. Nah, tadi itu kita mempelajari tentang kecepatan rata-rata ya, di mana kecepatan rata-rata tadi hanya berhubungan dengan titik akhir dan titik awal dari benda yang berpindah tersebut. Nah, kita belajar satu lagi, itu namanya kecepatan sesaat. Jadi jika misalnya tadi delta T tadi, ya delta T itu kita ambil limit delta T-nya itu mendekati 0, ini berarti istilahnya delta T yang kecil sekali, ya. Maka nanti dengan definisi dari kalkulus kita akan dapatkan bahwa ini itu akan berubah jadi operasi diferensial. Ya, jadi akan berubah jadi operasi diferensial. Diferensial ya. Dari fungsi posisi
sebagai, kenapa hilang ini ya? Aneh. Posisi sebagai fungsi waktu. Jadi ini diferensial sebagai fungsi waktu. Jadi artinya kalau kita tahu posisi X sebagai fungsi waktu, maka kita akan tahu kecepatan sesaat sebagai fungsi waktu. Jadi kalau ini fungsi waktu, maka ini syaratnya harus fungsi waktu juga, atau kebalik. Nah, jadi kecepatan sesaat itu istilahnya adalah dia tidak bergantung kepada titik awal, titik akhir, tapi pada saat itu dia kecepatannya berapa. Nah, makanya seberapa cepat suatu benda bergerak, diasosiasikannya bukan dengan kecepatan rata-rata, tapi kecepatan sesaat. Ya, diasosiasikannya, misalnya kalau bilang itu dia bergerak kecepatan berapa, sekarang dia lagi kecepatan berapa. Sedangkan kelajuan sesaat, tadi kan kelajuan rata-rata itu jarak ya, kelajuan sesaat itu bergantung dengan kecepatan sesaatnya berapa. Karena kecepatan sesaat itu sesaat ya, saat ini instan gitu, maka kelajuannya ya pasti lintasannya juga sempit juga segitu. Makanya kelajuan sesaat itu adalah secara vektor besar dari kecepatan sesaat. Ya, jadi sebenarnya di sini kita punya definisi. Kalau kita sebut kecepatan ya, kecepatan saja itu kita mencari kecepatan sesaat, yaitu diferensial dari posisi sebagai fungsi waktu. Perubahan fungsi ruang terhadap fungsi waktu. Begitu ya. Nah, setelah dapat kecepatan, sama halnya kita sebut kalau kecepatannya berubah bagaimana? Kalau kecepatannya berubah, maka karakternya adalah percepatan. Jadi percepatan rata-rata sebenarnya sama dengan kecepatan rata-rata konsepnya. Bedanya kalau kecepatan rata-rata itu adalah X terhadap T, kalau percepatan rata-rata itu V terhadap T. Jadi V itu berarti ya meter per second atau kilometer per jam atau apapun lah satuan dari kecepatan yang diambil. T juga sama. Nah, jadi ketika dia berubah jadi satu titik ke titik yang lain terhadap waktu, maka perubahan itu disebut dengan percepatan. Percepatan rata-rata intinya juga sama, perubahan V terhadap perubahan T. Jadi kalau misalnya saya sebut nih seperti ini ya, nah ini ada T1, ini T2, maka kalau kita gambar ini adalah V1, ini V2. Nah, percepatan rata-rata itu berarti sama dengan kecepatan rata-rata. Konsepnya kita bikin garis, ini kan titiknya di sini ya. Ini juga ada titik di sini. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, gradiennya kan ini ya. Ini adalah delta T, yang ini adalah delta V. Ya. Delta V. Ya. Nah, percepatan sesaat juga punya konsep yang sama, yaitu perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan pada delta T yang mendekati 0. Sehingga kalau kita bisa ambil A itu kira-kira diferensial dari V. Kalau diferensial dari V kita tahu adalah diferensial dari X, jadi dia punya diferensial kuadrat. Jadi diturunkan 2 kali. Nah,